Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Sabtu Pekan Biasa ke-16 24 Juli 2021. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kemudian gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah pilihanku menentukan hidupku. Dampak dari pandemi COVID-19 tentunya membuat hidup kita mengalami banyak kesulitan dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang perekonomian. Akibatnya, banyak orang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam situasi seperti ini, mengapa masih ada orang yang melakukan kejahatan? Bacaan Injil hari ini merupakan gambaran atas situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Dikatakan bahwa ketika gandum itu tumbuh dan berbulir, nampaklah juga lalang itu. Dan para pekerja pun mengusulkan untuk mencabuti lalang tersebut, tetapi tidak diizinkan sang tuan, karena ia tidak mau benih gandum yang baik itu tercabut bersama dengan lalang. Oleh karena itu, dibiarkan tumbuh secara bersama-sama hingga masa penuaian, di mana keduanya dapat dipisahkan. Lalang akan diikat dan dibakar, sedangkan gandum akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, gandum diumpamakan dengan kebaikan, dan lalang diumpamakan dengan kejahatan. Tuhan tidak menciptakan orang baik dan orang jahat, karena Tuhan menciptakan manusia baik adanya
dan secitra dengannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam hidup kita ini, kebaikan dan kejahatan selalu berdampingan. Tuhan memang mengizinkan adanya godaan, namun manusia yang menentukan pilihan hidupnya. Pertanyaan untuk kita: mengapa lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama-sama? Atau mengapa Tuhan membiarkan orang baik dan orang jahat hidup bersama? Karena Tuhan menghendaki agar kita saling menasihati, saling memaafkan, saling tolong-menolong, dan saling mengasihi. Harapan lain agar orang baik dapat menuntun orang jahat menjadi pribadi yang baik dan berguna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, meskipun kita hidup di situasi sulit dan mencekam karena pandemi COVID-19 ini, marilah kita bersama-sama tetap belajar menjaga diri kita dari berbagai godaan kejahatan, agar diri kita senantiasa mencerminkan kepribadian citra Allah. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Amsal 16 ayat 17. Semoga renungan hari ini iman kita diteguhkan. Amin.